Semua keadaan yang terjadi hari-hari ini menambah kita yakin bahwa dunia sudah tua, karena Alkitab sudah mengingatkan buat kita bahwa memang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan Alkitab berkata seperti seorang wanita yang sakit bersalin. Saudaraku, orang kalau menjelang masa persalinannya, menit-menit terakhirnya itu masa di mana wanita akan banyak berteriak, banyak sedih, banyak mengeluh. Kenapa? Karena memang sakit untuk mau melahirkan itu mungkin berat sekali. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah dunia, gambaran dunia hari-hari ini. Dunia yang sudah tua. Coba saudara pelajari bahwa orang yang sudah tua itu biasanya sakit-sakitan. Orang yang sudah tua itu dalam tanda petik seringkali menimbulkan banyak masalah. Begitupun dunia di mana kita ada hari-hari ini. Saudara lihat tentang banjir, saudara lihat tentang keberadaan alam, saudara lihat tentang gempa bumi, saudara lihat tentang peristiwa-peristiwa bagaimana bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan demi peperangan, adu domba di mana-mana. Kita lihat bahwa mayoritas akan menekan minoritas. Kita akan lihat bahwa persoalan demi persoalan terus terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan bersungut melihat semuanya ini? Apakah kita akan sedih melihat harga-harga tambah mahal, melihat kondisi politik semakin gak pasti, kondisi ekonomi sangat mengkhawatirkan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah ini membuat kita cemas? Apakah ini membuat kita panik? Kalau kita mau jujur, ini saatnya justru kita bersorak. Ini justru kita saatnya bersyukur. Mungkin saudara berkata, lu gimana sih pendeta ini? Masa ada masalah bersyukur? Masa ada persoalan bersorak? Tidak, kita lihat dari sisi yang lain. Kita lihat bahwa Alkitab itu benar. Kita lihat bahwa Alkitab itu luar biasa. Kita lihat janji Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Karena kita nggak pernah nyangka bahwa peperangan demi peperangan akan terjadi, gempa bumi demi gempa bumi akan terjadi. Karena kita lihat loh, bukankah dunia tambah modern? Bukankah sebetulnya peace process, ya kan, di mana-mana sedang didengang-dengungkan. Tapi kok situasi bukan tambah damai, situasi juga tambah hancur, ya kan? Itu membuktikan Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan datang masa-masa yang sukar. Lalu pertanyaannya, kalau nubuat ini benar bahwa masa-masa yang sukar akan datang, masa nubuat selanjutnya tidak terjadi? Bukankah nubuat selanjutnya berkata bahwa orang benar akan dipelihara oleh Tuhan, orang benar akan dijaga oleh Tuhan, orang benar selalu akan melihat pertolongan Tuhan? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang sudah semakin tua, di tengah dunia yang semakin sudah nggak pasti ini, dunia ini nggak akan pernah bisa berjalan lagi sebagaimana adanya. Dunia ini pasti akan berakhir. Orang boleh bilang nggak ada hari kiamat, orang boleh bilang wah nggak ada itu hari terakhir. Dunia akan tetap berjalan sebagaimana adanya. Sebagai hamba Allah, saya mau beritahu, kalaupun saudara seorang ilmuwan, kalau saudara seorang peneliti, saudara pun akan mengakui bahwa dunia nggak akan bisa lagi berjalan sebagaimana adanya. Dunia semakin tua dan akan berakhir. Satu yang kita tahu, orang benar punya kepastian, karena Yesus akan datang sebagai hakim yang adil, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang belajar memang tentang hari Tuhan telah dekat, karena kita sadar bahwa dunia ini tidak akan dapat berjalan lagi sebagaimana adanya. Hari terakhir itu pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya, karena ada dua pandangan tentang kedatangan Kristus, apakah dia akan datang sebagai pencuri buat kita, ataukah dia akan datang sebagai mempelai yang menjemput mempelai wanitanya? Karena dalam Alkitab dijelaskan dua pandangan ini. Nah, apa artinya dia datang sebagai pencuri? Buat orang yang tidak bertobat, buat orang yang tidak mengerti firman, maka kedatangan Kristus mengejutkan. Orang akan berkata, loh, ternyata dia atau yang datang, ternyata dia
Dia loh yang harus kita sembah. Ternyata Dia loh Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oh, akan mengejutkan, Dia akan datang sebagai pencuri. Tetapi buat orang yang percaya, kita tahu itu akan terjadi. Dan Dia akan datang untuk menjemput kita dan menempatkan kita di dalam kerajaannya, sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang hari Tuhan terdekat, kita mau sama-sama belajar dari Obadya pasal 1, Obadya pasal 1 ayat 15 sampai 16. Dua ayat ini mau kita pelajari bersama dalam Obadya pasal 1 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa seperti yang kau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tiada henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Perhatikan kalimat ini, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari terakhir sudah sangat dekat. Nah, sebelum kesudahan dari segala sesuatunya, ada beberapa hal dulu kata Alkitab yang harus terjadi. Yang pertama yaitu akan adanya murtad besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan ada gelombang murtad kata Alkitab sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Apa artinya murtad? Orang yang tadinya percaya kepada Tuhan, artinya menyembah Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kemudian karena satu dan lain hal akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Ini yang akan terjadi. Ada banyak orang hari-hari ini karena menikah misalnya, lalu murtad tinggalkan Tuhan. Oh, karena uang murtad tinggalkan Tuhan. Ada orang-orang yang karena hal-hal duniawi, karena nggak tahan dengan tawaran-tawaran dunia, oh akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sekitar kita, tanda ini sudah mulai terjadi. Di mana-mana ada orang murtad, di mana-mana ada orang meninggalkan Tuhan, di mana-mana ada orang yang hidup dalam dosa, kejahatan, dan merasa aman dengan semuanya. Kalau dia nggak tahu kebenaran sih nggak apa-apa, tapi dia orang yang beragama, dia orang yang tahu kebenaran, tetapi karena tawaran-tawaran dunia akhirnya mulai meninggalkan Tuhan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, kembali ke jalan Tuhan, kembali, karena murtad justru mendatangkan kekecewaan, kekosongan dalam hidup saudara. Tetapi kembali kepada Tuhan menuntun kita pada kemenangan, berkat, dan kemuliaan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari dalam Alkitab, apa yang harus terjadi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, akan ada murtad yang besar. Yang kedua, akan ada aniaya dan penderitaan terhadap orang percaya. Aniaya dan penderitaan akan terjadi di mana-mana. Bahkan Alkitab berkata, oh kamu akan dipukul di rumah-rumah ibadah. Artinya akan ada penyerangan-penyerangan kepada rumah ibadah. Dan selalu lihat di sekitar kita hal-hal tersebut sedang terjadi di mana-mana. Di mana orang kadang-kadang merasa, aduh pendeta, saya kok sekarang untuk ke gereja aja susah, untuk beribadah aja susah. Gimana sih sebetulnya negara ini, gimana sih sebetulnya bangsa ini, katanya menjamin kebebasan beragama. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah panik, karena kita sudah bilang kok bahwa penderitaan dan aniaya terhadap orang-orang percaya akan semakin terjadi di mana-mana. Lalu yang ketiga, kita lihat apa yang akan terjadi sebelum kesudahan segala sesuatu. Lalu akan bangkitnya antikris. Alkitab sudah bilang akan bangkitnya antikris. Orang merasa membunuh orang Kristen, orang merasa merusak gereja, orang hari-hari akan merasa bahwa menyerang orang-orang gereja itu sebagai ibadah. Karena apa? Karena antikrisnya ini, bangkitnya roh antikris. Kata Alkitab, antikris akan merajalela di mana-mana. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu orang percaya tetap tenang, orang percaya tetap kendalikan diri, orang percaya tetap mengandalkan Tuhan. Akan ada murtad besar, akan ada aniaya, penderitaan, akan ada bangkit antikris. Lalu yang keempat, ini yang penting, akan bangkitnya kesatuan dari orang percaya. Justru karena tekanan demi tekanan, Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kita akhirnya bergandengan tangan, untuk kita bersatu, untuk kita mengakui sungguh bahwa Kristus itu Tuhan. Oh, nama gereja kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, nyanyian dan liturgi di gereja kita boleh berbeda, bahkan pengakuan iman kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu dalam Kristus, karena kita tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan,
Tuhan, kita tetap tahu bahwa Yesus kepala gereja, kita tetap tahu Yesus adalah kepala sorga, dan kita tahu tetap Alkitab adalah firman Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dituntut di akhir zaman ini untuk setiap kita? Mari, yang pertama kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran, karena kekudusan adalah benteng, kekudusan adalah senjata. Artinya apa? Selama kita hidup dalam kekudusan, kita aman. Selama kita hidup dalam kekudusan, kita dapat menghancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi ingat, apa yang dituntut buat kita, orang percaya di akhir zaman, yang pertama hidup dalam kekudusan. Lalu yang kedua, tetap kuat dan tetap beriman. Artinya dalam segala perkara, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengarahkan hidup pada Tuhan. Karena kalau kita kuat dan tetap beriman, maka segala janji-janji Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, miliki pemahaman yang betul akan firman Tuhan. Kita kadang-kadang terlalu banyak masalah sampai kita lupa untuk belajar firman. Kita lupa untuk tetap mempercayai firman Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masalah-masalah hidup kita biasa, tapi firman Tuhan adalah jawaban untuk segala persoalan kita. Jadi ingat, yang dituntut setiap orang percaya di akhir zaman, yang pertama hidup dalam kekudusan, yang kedua kuat dan tetap beriman, yang ketiga hidup dalam pemahaman akan firman, dan yang keempat miliki semangat untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Artinya justru masa-masa yang sukar di akhir zaman adalah ladang Tuhan yang subur. Karena Alkitab berkata, ladang ini sudah menguning, matang untuk dituai, tetapi pekerja sedikit. Mari kita bukan hanya pikirkan masalah kita, mari kita bilang, Tuhan, hari Tuhan telah dekat. Saya mau menjadi penuai-penuai di akhir zaman, sehingga lewat hidup saya banyak orang akan diselamatkan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang rindu untuk mempersiapkan diri menjadi penuai-penuai akhir zaman ini. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam tekanan, mereka yang butuh mujizat. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Bahkan mereka Tuhan yang mau hidup dalam kekudusan, mau kuat tetap beriman, mau hidup dalam pemahaman yang benar akan firman, bahkan mau bersemangat menjadi penuai-penuai akhir zaman. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini diberikan api Roh Kudus dalam hidup kami, untuk kami bersungguh-sungguh di tengah masalah, di tengah persoalan, untuk tetap menjadi penuai-penuai akhir zaman, di mana lewat hidup kami banyak orang diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.